Son tugas saya ceramah. Jadi hal wajar kalau saya minta audio ke dia. Lalu kemudian saya panggil dia untuk minta maaf di depan jamaah agar tetap nama dia baik. Cuman yang terjadi adalah dia kurang kooperatif sehingga akhirnya sempat hendak pergi, lalu kemudian saya bilang harus minta maaf. Lalu kemudian saat dia minta maaf masih ada beberapa hal yang kurang kooperatif. Lalu saya saat itu berpikir, dan saya tidak menyebut apa yang saya lakukan benar ya. Saya belum menyebut saya benar. Saya hanya bercerita saja. Ya. Lalu kemudian saya tarik tangannya, maka terlihat di video ada tangan saya seperti turun ke sini. Benar-benar seperti ini, karena memang saya tarik jempolnya. Yang saya tarik jempol itu kalau di istilah di kampung saya itu namanya golek bojong. Golek bojong itu kayak meeting. Oke. Kayak meeting, cuman istilah daerah ya. Golek bojong. Dan saya bukan ke kepala. Sehingga apabila dikatakan saya menginjak kepala, pengertian menginjak di situ tidak terjadi. Sebenarnya itu ke bahu. Bukan di kepala itu? Bukan kepala, itu bahu. Itu bisa dicek gambarnya. Tapi sayangnya itu kan kamera candid, resolusi rendah, dan dari samping. Jadi terlihat itu, seperti kepala? Kalau saya, maaf ya. Iya, silakan. Ini kan ahlinya wushu. Wushu apa? Ini Ip Man modern. Apa aja deh pokoknya. Jadi ketika tangan saya seperti ini, nah ke bahu itu ya? Ini ke bahu, bukan ke kepala. Karena saat saya tarik tangan dia, itu pasti badan dia doyong ke sini. Pasti. Sedangkan kamera dari samping. Dan yang pasti, saudara saya itu, beliau pasti dia tidak tahu apa yang kena, karena dia kan nggak ngelihat. Oke. Kecuali dia lihat video. Dan itu ke bahu. Tapi karena gambarnya dari samping akhirnya terlihat seperti dan seterusnya. Tujuan Anda pada saat itu mengunci orang tersebut biar apa itu? Kemana-mana. Biar tidak kemana-mana. Karena sempat dia mau pergi. Sedangkan belum clear. Dan luar biasanya, padahal sebenarnya itu belum clear. Cuman ada orang yang narik saya seakan-akan saya mau berantem, seakan-akan saya super emosional. Kalau saya ditanya saya emosi, setahu saya emosi itu energy in motion, energi dalam gerak. Ya, saya bergerak dan saya berenergi. Dan saya tidak melulu ingin menganiaya. Tapi kenapa ada orang yang kemudian narik saya dan narik dia seakan-akan saya berantem? Oh no, tidak seperti itu. Justru sebenarnya yang saya maksud adalah jangan kemana-mana, saya ngomong. Saya ngasih tahu ke dia jangan kemana-mana. Kemudian saya ngomong. Dan dia gambar itu yang terhenti, itu dia keluar, itu ke samping kiri panggung. Ke samping kiri panggung, kemudian saya minta naik ke panggung. Ya, dia naik ke panggung. Betul sekali dia naik ke panggung dengan sangat satria. Really gentle, dia naik ke panggung. Lalu kemudian dia menundukkan kepala dan dia minta maaf. Lalu dia bilang, Hampura abdi, temaksud abdi siga kitu. Kalau saya translate, maafkan saya tidak bermaksud seperti itu. Dan saya melihat ada air mata yang keluar. Sumpah saya di situ juga ikut haru. Pas saya lihat mustami'at, jemaah, audiens, mereka juga sama. Ada beberapa yang menitikkan air mata. Lalu saya peluk tubuh dia. Kemudian saya juga bilang, maafin saya. Dan saya sangat berharap sekali bisa bertemu dengan saudara saya yang ini. Dan saya tahu namanya karena saat itu saya nanya, Kang, dalam bahasa Sunda saya panggil Akang, namanya siapa? Namanya Entis. Dan setelah itu saya bilang, mik di dada ya. Maafin saya Kang. Hampura oge abdi, bisa abdi tadi leuwih teuing. Tapi mungkin nggak kalau si Entis itu begitu atau sampai netes air mata atau minta maaf karena takut sama Ustadz pada saat itu? Apa yang ditakutin? Saya nggak ada tanduk, nggak ada tarik. Anda gede banget badannya Mas. Buset. Ya saya gede. Ustadz begini. Saya belum ikut COD. Aduh, Ustadz gini. Tapi ini kan yang terjadi adalah masyarakat melihat sebuah potongan video dan akhirnya banyak sekali yang menjadi emosi kan karena video tersebut gitu ya. Nah, gimana menurut Ustadz meluruskan ini gimana nih akhirnya? Ya, boleh saya lanjut ya? Iya, silakan. Setelah itu kemudian saya saya balik badan ke, boleh? Ini lurusnya seperti ini. Kemudian saya balik badan ke audiens. Saya minta angkat tangannya, lalu kita doakan. Lalu mereka mengangkat tangannya. Dan alhamdulillah mereka tidak mengangkat kakinya, betul-betul mengangkat tangannya. Lalu kemudian saya bilang kita doakan saudara kita ini Kang Entis, kita doakan dia panjang umur, A, B, C dan panjang. Termasuk saya doakan dia naik haji, saya doakan dia bisnisnya lancar dan semua bilang amin. Dan lebih banyak lagi yang menangis. Karena saat saya doakan itu Kang Entis lebih menangis. Kemudian saya peluk dia lagi. Kang, maafin saya berlebihan. Walaupun niat saya baik, tapi saya berlebihan. Dan kemudian saya persilakan Kang Entis untuk turun dan Kang Entis kembali ke tempat duduknya. Dan Kang Entis menjalankan tugasnya seperti semula. Dan saya ceramah seperti semula. Oke. Artinya
Ini totally clear sebenarnya. Konflik internal antara saya dan beliau itu clear. Clear ya. Iya, clear. Tapi kenapa kemudian naik gitu? Oke, tapi di sini Anda sendiri mengatakan bahwa sebenarnya Anda pun merasa salah karena emosi dan sebagainya. Jadi Anda tidak membenarkan diri Anda sendiri juga ya? Oh iya, harus begitu. Oke, baik, oke. Itu yang tadi dikatakan oleh Ustadz Hariri. Nah,